warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu Persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Nah, baik pemirsa, sebelum kita memulai tentunya saya akan menyapa terlebih dahulu nih para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan acara ASI. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya hari ini ya. Dan tentunya kami akan menyapa Bapak, Ibu pasien dan pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah pemirsa, tentunya kita hadir hari ini akan membahas tema yang baru ya. Hari ini kita akan membahas tema tentang BBLR. BBLR itu singkatan dari apa sih gitu ya. Jadi BBLR itu adalah bayi lahir dengan berat badan rendah. Nah, kategori bayi yang seperti apa nih yang dikategorikan bayi BBLR ini? Nah, BBLR ini sebenarnya adalah merupakan masalah yang serius, perhatian serius dalam konteks kesehatan maternal dan perinatal ya. Jadi bayi yang lahir dengan berat badan rendah itu punya resiko lebih tinggi terhadap masalah kesehatan dan tentunya perkembang tumbuhan nantinya ya si anak. Nah, untuk mengatasinya tentunya kita harus tahu juga faktor resikonya apa, bagaimana ibu hamil itu untuk mencegah agar anaknya lahir itu tidak berat badan lahir rendah itu seperti apa. Nah, di sini saya sudah mendatangkan narasumber ahli ya bagian anak yang akan membahas ya seputar tema ini ya. Pokoknya harus disimak dan harus dicatat bagian penting-pentingnya ya. Yuk kita sapa bersama-sama siapakah beliau, dan tentunya tidak asing ya, Dr. Citra Primavita, spesialis anak. Assalamualaikum Dr. Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita Iya. cocok ya dok, sama-sama biru ya. Oke, matching ya. Matching banget Matching, kita oke, hari ini oke. ya dok ya, lagi sehati ya dokter ya. Nah ini dokter Citra, alhamdulillah loh dok, jenengan Siap. sudah kesekian kali dan di episode 115 loh dok ini. Asik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya dok ya, Alhamdulillah. bersama dokter Citra lagi kita membersamai ya. Nah tema kita hari ini tentang BBLR. Siap. Ya, tidak jauh-jauh tentang anak ya dokter ya. Siap, siap. Nah BBLR itu kan kita menyingkatnya dengan berat badan lahir rendah. Iya. Mungkin tapi masih ada pemirsa yang heran kenapa sih kok ada bayi ini disebut dengan atau dikategorikan berat badan lahir rendah. Emang ada yang kategori lain atau seperti apa? Bisa dijelasin dulu dok, silakan. Iya, terima kasih. Ya. Jadi yang bayi berat badan rendah ya. Bayi berat badan rendah, bayi lahir dengan berat badan rendah, atau kadang bisa juga mungkin bayi prematur. Betul Ya, bayi sebutannya prematur ya, ya, Dok. bayi prematur, karena sebetulnya nanti antara bayi prematur dengan BBLR itu nanti akan beda. Baik. Apakah nanti semua bayi prematur apakah semua bayi berat badan lahir rendah itu dia prematur? Kan tidak semua ya. Benar, Dok. Nah, sekarang yang disebut dengan bayi prematur itu apa? Bayi prematur itu adalah bayi yang dilahirkan sebelum waktunya. Baik. Ya, kapan waktunya bayi itu dilahirkan? Normalnya adalah 37 minggu. Nah, dikatakan bayi prematur ketika dia lahir sebelum 37 minggu. Nah, di sini ketika bayi lahir prematur itu seringnya itu berat badannya rendah. Nah, berat badan rendah sehingga akan disebut dikatakan bayi lahir kurang bulan, bayi lahir dengan berat badan rendah. Ya, itu ya. Jadi nanti berat badan yang dikatakan berat badan bayi rendah ya, berat badan bayi rendah itu berapa? Di bawah 2.500. Iya. Baik. Berarti yang akan kita khususkan pembahasan adalah bayi prematur ya dokter ya. Iya. Jadi kalau bayi prematur itu juga beresiko dengan lahir dengan berat badan lahir rendah. Iya. Seperti itu ya dokter ya. Nah biasanya tuh dok, penyebab dari prematuritas atau yang menyebabkan nanti resikonya BBLR ini apa sih dok? Iya. Jadi faktornya mungkin kita bisa bagi ya dari faktor ibu, ya, faktor bayi, ya, atau faktor dari di dalam bayi antara ketuban dan tali pusat itu ada ya. Nah, di faktor ibu ini sebelum bayi lahir ibu hamil sering kan melakukan ANC. Baik. Ya, itu di ANC itu. Nah, apa yang menyebabkan bayi ini kemudian dilahirkan sebelum waktunya? Salah satu dari faktor ibu antara lain mungkin ibu ada infeksi, ya, mungkin ketubannya habis, atau dari janin ada kegawatan janin yang dimana di antara faktor resiko ini ada yang
suatu kondisi yang menyebabkan bayi ini harus dilahirkan. Baik. Misal dari ibu, karena ada ibu infeksi, ada kegawatan pada ibu sehingga bayi ini harus dilahirkan. Dengan pertimbangan misalkan untuk menyelamatkan ibu, ya menyelamatkan ibu dengan bayi. Kemudian ada kegawatan bayi atau kegawatan janin, sehingga mau tidak mau dengan pertimbangan khusus bayi ini harus dilahirkan sebelum waktunya. Iya, sehingga diperlukan sekali pada ibu hamil adalah ANC yang teratur untuk mencegah terjadinya atau mengurangi faktor resiko terjadinya bayi lahir sebelum waktunya. Iya. Baik dokter. Nah biasanya kalau untuk bukan pencegahan ya, tapi biar kita tuh jaga-jaga atau mungkin pemeriksaan awal selain ANC itu apa aja sih dok, untuk identifikasi apakah bayi itu nantinya punya berat badan lahir rendah saat lahir gitu loh dok? Iya, kalau untuk identifikasi di awal sebelum bayi ini lahir ya, jelas pasti ANC. Pasti ANC. Kenapa? Nanti paling tidak kan selama ANC itu kita ada USG kan, ada USG sehingga nanti bisa ada yang namanya taksiran berat badan janin. Nah, dari situ kemudian ada identifikasi di awal apakah ibu ini mengalami suatu infeksi selama kehamilan, suatu penyakit selama kehamilan yang menjadi pertimbangan khusus bahwa mungkin harus diterminasi atau dilahirkan sebelum waktunya. Atau nanti ketika melakukan ANC itu akan terlihat ketuban. Ya, ketubannya habis ya, atau ketubannya sudah hijau. Kemudian akan muncul yang tanda-tanda kegawatan janin selama pada waktu pemeriksaan kehamilan, yang menjadi pertimbangan khusus teman sejawat bahwa oh ini harus dilahirkan sebelum waktunya. Nah, itu yang harus kita identifikasi di awal karena pemeriksaan kehamilan itu menjadi faktor yang paling penting gitu ya. Baik dokter. Nah ini kalau untuk fokusan ke ahli bidang jenengan nih dok, bagian anak ya dokter ya. Tentunya pada saat anak itu dilahirkan. Nah pasti akan jadi PR banget ya dokter ya. Pada kelahiran ya dokter ya. Misalkan nih dok, sang ibu melahirkan secara prematur SC. Nah lalu apa nih dok biasanya akan dilakukan oleh sang dokter spesialis anak itu dok pada saat proses melahirkannya dok? Iya, ini bayi udah lahir ya, prematur nih. Iya, kemudian resiko apa nih dok? Apa saja yang mungkin pemeriksaan apa nih yang harus lebih detail nih dok? Iya. Jadi bayi lahir prematur, bayi lahir kurang bulan, apalagi pasti kan berat badannya kurang ya, berat badan kurang, itu membawa boleh dibilang bahwa dia membawa bukan suatu resiko, tetapi dia membawa suatu problem. Membawa suatu problem. Kenapa dia membawa problem? Karena dia lahir sebelum waktunya, di mana imaturitas bayi ini lahir sebelum waktunya yang harusnya mungkin di bawah 37 minggu. Ya. Apa imaturitasnya? Imaturitasnya adalah fungsi organ. Fungsi organ pada bayi prematur itu jelas belum matang. Paling banyak apa? Paling banyak adalah fungsi organ terutama di pernafasan. Sehingga kalau kita temukan bayi prematur, berat badan lahir rendah ya, itu sering sekali kita jumpai bayinya kesulitan bernafas. Bayinya kesulitan bernafas. Kenapa? Ya karena problem tadi. Problemnya apa? Karena ketidakmatangan atau kekurang matangan dari fungsi organ terutama paru-paru. Apakah paru-paru saja? Tidak. Ada organ yang lain, ada jantung, ada pencernaan. Sehingga pada bayi baru lahir rendah yang prematur, bayi-bayi prematur kita melakukan perawatan khusus. Mungkin tidak bisa langsung nih begitu bayi baru lahir langsung ketemu sama mamahnya, kemudian rawat gabung ya sama mama. Tapi kalau dia harus memerlukan perawatan intensif, itu perawatannya bisa di ruang perawatan perinatologi atau perawatan di NICU, ya Neonatal Intensive Care Unit. Iya. Kenapa kita berikan perawatan khusus? Ingat bahwa bayi prematur, bayi berat lahir rendah, itu bayi yang kurang lebih berat badannya kurang di bawah 2.500, resikonya adalah resiko kedinginan. Suhu tubuhnya turun, ya kan? Suhu tubuhnya turun. Ini yang kita hindari, ya, supaya bayinya suhu
suhu bayi tetap stabil, ya. Mm-mm. Itu yang kita lakukan ketika kita mendapatkan bayi prematur dengan berat badan lahir rendah. Iya. Dokter. Berarti perlakuannya secara khusus nih dokter Iya. ya. Karena banyak sekali ya itu tadi karena faktor dari imaturitas dari organnya tadi dokter ya. Nah, tentunya di sini akan menjadi perhatian berat ya dokter ya. Dan resiko-resiko komplikasi pada saat bayi ini dilahirkan karena BBL itu apa sih dok? BBLR ini kayak gitu. BBLR. Berat badan lahir rendah. Maksudnya jadi yang mana ini? resiko kan ada pernafasan seperti tadi. Jadi tentunya kan tadi ada perhatian khusus sampai bisa perawatan ke NICU seperti itu. Biasanya kan kalau bayi ada kita nilai Apgar Skorna itu dok. Kadang-kadang kan para pemirsa tuh masih heran kok ini bayi saya nggak langsung di tangan gitu ya, nggak langsung ke ini. Berarti harus kita penjelasan juga ya dokter ya. Iya. Sebetulnya kan sebelum bayi ini dilahirkan itu kan kita sudah memberikan edukasi ya. Edukasi kepada ibu yang akan melakukan persalinan sebelum waktunya. Artinya apa? Ketika kita memberikan edukasi kepada ibu bahwa nanti bayi ini lahir kurang bulan, belum waktunya. Kemudian berat badannya rendah. Diperkirakan berat badannya mungkin 2000 gram ya. Tidak seperti bayi normal yang bayinya cukup bulan. Cukup bulan kan berat badannya sekitar 2.500 ya. Di atas 2.500 sampai 4.000 gram. Tapi bayi yang dilahirkan prematur dengan berat badan rendah itu di bawah 2.500. Itu sudah kita sampaikan. Kemudian bagaimana perawatannya setelah bayi ini lahir, ya kan? Setelah bayi ini lahir karena kondisinya yang prematur, berat badan lahirnya rendah, resiko bayi ini mengalami hipotermi atau penurunan suhu pada bayi, di mana ketika bayi prematur dia mengalami penurunan suhu ini, dia akan membuang energi yang terlalu banyak, untuk menstabilkan suhu. Nah, yang dikhawatirkan apa? Ketika dia berusaha untuk menstabilkan suhu, metabolismenya kan meningkat itu. Ya, metabolismenya meningkat. Sementara pada bayi baru lahir kita ingat tadi ya, masih imatur. Masih imatur. Yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan nanti akan ada gangguan-gangguan dari fungsi organ yang lain. Yang misal tadi ya memperberat pernafasan. Ya, kemudian mengganggu pencernaan. Ya, mengganggu pencernaan contohnya apa? Bayi prematur kan kalau untuk minum nggak bisa tuh kayak bayi cukup bulan langsung bisa minum, langsung bisa menghisap, langsung bisa menghisap puting susu misal. Itu kalau bayi prematur kan belum. Kadang kita bantu dulu kan, kita bantu pakai apa? Oh mungkin kita pasang selang, untuk bantu memberikan minum pada bayi. Nah itulah yang kita kita perhatikan pada saat kita menerima bayi baru lahir, dan itu nanti kita sampaikan kepada orang tua sebagai edukasi sehingga orang tua tidak bertanya-tanya kan, tidak terlalu khawatir juga, aduh bayi saya gimana nih, lahir bayinya kecil, bayinya nggak bisa langsung rawat dengan ibu, tidak bisa ditungguin keluarga, tidak bisa dilihat keluarga, itu juga sudah kita sampaikan seharusnya. Baik dokter ya. Tapi sang ibu masih tetap bisa memberikan ASI ya dokter ya? Bisa. Masih tetap ya dokter ya. Iya. Nah kalau untuk dalam masa perawatan atau penanganan bayi tersebut, tentunya akan berbeda dengan penanganan bayi lahir dengan berat badan normal ya dokter ya. Nah jika bayi itu di NICU, kira-kira untuk perakiraan lama perawatan atau mungkin targetnya tuh loh dok, apa sih dok akhirnya bayi prematur itu boleh dibawa pulang gitu dok? Nah ini pertanyaan yang sering ditanyakan sama orang tua. Ibu-ibu nih ya dok yang paling penting ya, kapan tuh apa dia dong bisa pulang ya anak saya, udah gitu, kangen nih, udah pengen bisa peluk, pengen bisa gendong gitu ya. Benar sekali dok. Kita kembali lagi ketika kita bicara ketika bayi itu dirawat di NICU. NICU itu kalau misalnya kita tidak paham, itu ICU khusus untuk bayi-bayi ya. Nah, kapan itu bayi bisa keluar? Itu sebetulnya tergantung juga dengan kondisi bayi. Setiap bayi yang dirawat ya, itu akan memberikan kondisi yang berbeda-beda. Tergantung juga dengan komplikasi yang terjadi selama perawatan. Bisa jadi bayi si A, bayi si B ini akan berbeda lama perawatannya ya, tergantung kondisi dan komplikasinya. Nah, sekarang bagaimana ketika bayi ini dikatakan bisa pulang, ya kan? Kapan bayi ini bisa pulang? Bayi dikatakan bisa pulang ketika bayi jelas stabil.
stabil secara hemodinamik, stabil secara klinis, ya, klinis dan laboratorium, dia sudah dinyatakan bahwa bayi ini siap pulang. Apa syaratnya? Satu, bayi ini berat badannya pasti naik dong, ya. Bayinya berat badannya naik. Targetnya berapa bayinya? Kalau dia bayinya di bawah 1.700, ya paling tidak ketika dia pulang berat badannya adalah 1.700 sampai 1.800 bisa pulang bayinya. Kemudian bayinya siap bisa untuk refleks hisap, ya. Untuk refleks hisap dia bisa minum. Kita upayakan dia bisa minum. Bisa minum, kemudian kita edukasikan kepada keluarga bahwa di keluarga nanti siap merawat bayi ini di rumah. Iya, karena biar bagaimanapun ketika bayi stabil, bayi ini sudah siap untuk bisa kembali kepada keluarga, ini jauh lebih baik. Kenapa? Karena jelas mengurangi resiko infeksi, ya, mengurangi resiko infeksi. Kita tahu kan kalau di rumah sakit banyak infeksi, yang sakit. Iya dong. Ya, ada infeksi nosokomial. Ya, bayinya sudah bagus, sudah boleh dikatakan bayi ini sehat, kita nggak pulangkan, resiko nanti ketularan sama yang di sekitarnya. Ya. Jadi kalau bayi ini memang sudah siap untuk pulang, bayi ini memang sudah dinyatakan stabil, sudah dinyatakan sehat, baik, kita edukasi kepada keluarga, ya, kita edukasi kepada keluarga bagaimana merawat bayi prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah ini ketika nanti di rumah. Iya. Perhatiannya khusus ya dokter ya. Iya. Jadi dikasih tutorial dulu ya dokter ya. Nanti di rumah perawatannya seperti ini Iya. gitu ya dok ya, dibekali kita berikan dulu. Edukasi. Iya, diberikan edukasi, dibekali seperti itu. Baik ya, berarti di sini catatan penting adalah perawatan khusus pada bayi baru lahir pada kelahiran prematur itu jauh lebih ini ya dokter ya, ada target-targetnya ya dokter ya sebelum pulang. Jadi antara bayi satu dengan bayi lain tidak bisa disamakan ya. Betul. Jadi harus bersabar ya kalau misalkan ada anggota keluarganya yang kebetulan mungkin ada bayinya yang dirawat di NICU seperti itu ya dokter ya. Nah, tentunya kalau misalkan itu yang sehat ya dokter ya, yang sesuai on target. Nah, kalau yang tidak sesuai target nih dok, biasanya tuh apa sih dok yang bisa memperlama masa perawatan di NICU? Mungkin resiko infeksi atau penyakit apa gitu dok? Nah, kita kembali lagi nanti bahwa bayi prematur itu tadi ya pokok dasar masalahnya adalah imaturitas. Ya, imaturitas dari fungsi organ, ya, fungsi organ. Nah, ketika imaturitas fungsi organ, di situ juga ada yang namanya imaturitas imun. Iya, imunitas pada bayi, tubuh bayi itu juga rendah. Ketika imunitasnya rendah, infeksi kan gampang masuk tuh, ya, gampang masuk infeksinya. Sementara untuk melakukan penyembuhan dibandingkan dengan bayi yang cukup bulan, bayi yang dengan berat badan normal itu kan pasti berbeda. Ya, belum lagi nanti satu ketika bayi prematur itu kendalanya tadi ya hipotermi, ya, belum nanti hipoglikemi atau kadar gula bayi pada bayi rendah, ya, kadar gula darah pada bayi rendah, itu juga jadi masalah kan, jadi masalah. Kemudian tadi adanya gangguan pernafasan, adanya gangguan absorpsi atau penyerapan pada pencernaan, kemudian ada lagi gangguan dari hematologi atau gangguan pada darah misal. Apa yang terjadi pada gangguan darah? Anak anemia, ya, kemudian mudah terjadi infeksi. Belum lagi nanti ada gangguan pada jantung, adanya misalkan penutupan katup jantung, karena kan memang pada bayi prematur ya ada beberapa katup jantung yang memang dia belum bisa menutup pada saat itu. Jadi apa yang perlu kita perhatikan ketika bayi ini perawatan di NICU. Ya. Yang jelas satu, kita monitor. Ya kan, kita monitor dulu nih kondisinya bayi, kita pasang monitor, kita berikan obat-obatan ya, kalau yang diperlukan kita berikan perawatan, misal dia butuh alat bantu nafas misal ya, karena kan tadi problemnya paling banyak adalah pernafasan. Apakah itu sampai tingkat invasif ataupun yang tidak atau non invasif, kita bantu bayi ini ya, pernafasannya. Kalau invasif misalnya kita pakai, apakah harus sampai ventilator ya, apakah memang harus dipasang dengan oksigen aja tuh yang dipasang oksigen kanul. Kemudian kita bantu dengan pemberian nutrisi melalui
Kalau memang dia belum bisa dengan OGT, ya, dengan selang. Kemudian kita berikan obat-obatan, ya, kita berikan obat-obatan, kita monitor, kita pantau klinisnya, kita pantau laboratoriumnya, kita pantau penunjangnya, ya, sehingga sampai nanti perawatan di NICU itu memang benar-benar kita maksimalkan. Sesuai kayak yang kemarin tuh, tindakan kita yang kecil tapi memberikan dampak yang besar. Nah, nanti jangan lupa ketika nanti bayi juga ini sudah baik, segera lakukan skin to skin. Skin to skin. Baik. Kangguru mother care yang tempel ini ya, iya, kayak ya kan nempel sama mamahnya. Anget jangan ya, lupa karena tadi kan resikonya pada bayi prematur dengan bayi lahir rendah adalah hipotermi. Benar. Paling cepat dan paling mudah adalah kalau bayi ini sudah stabil, segera skin to skin. Kangguru mother care. Luar biasa, keren banget ya dokter ya. Sang ibu nih, kekuatan sang ibu ya dokter ya. Kekuatan sang ibu ya, makanya jadi ya memang harus ini ya dokter, sang ibu lebih tabah sih dok ya, lebih tabah, dan kemudian kita harus beri edukasi yang detail sekali tentang perawatan intensif ini dokter ya. Sabar yang jelas. Sabar jelas ya dokter ya. Baik. Nah, kalau untuk semua bayi baru lahir ini dok, dengan berat badan lahir rendah itu apakah perlu perawatan intensif? Kira-kira ada nggak sih dok kalau yang bayi prematur itu tidak dirawat gitu dok? Ada sih. Cuman kan kita kembali lagi ya, lihat kondisi. Lihat kondisi. Ada yang bayi prematur, katakanlah prematurnya dia 36 minggu. Kan di bawah 37 minggu. 36 minggu, 35 minggu, berat badan 2000 gram ya, 2000 gram, dan bayinya stabil tuh. Bayinya stabil. Artinya nggak perlu perawatan intensif misalkan. Bagaimana perawatannya? Apakah nanti bisa rawat gabung dengan ibu, ya kan? Kalau memang kondisinya stabil, kondisinya memang bagus, bayi tidak ada gangguan, bayi tidak ada problem, kita bisa rawat gabung dengan ibu, tetapi dengan memberikan edukasi kepada ibu. Apa yang harus diedukasikan tadi? Ini bayi prematur, kemudian resikonya adalah hipotermi. Kan? Hipotermi. Kalau dia hipotermi, hati-hati ya. Sering didekap sama mamah ya, didekap sama ibu. Jangan ditaruh sendirian, udah dipeluk aja bayinya. Kemudian bagaimana nanti ruangan perawatan, suhunya ya, suhu di ruangan jangan terlalu dingin karena ada baby ya. Kemudian bagaimana dengan selimut ya. Kemudian nanti tetap diedukasikan skin to skin, kangguru mother care pada bayi dengan mamahnya, sehingga bayi merasa nyaman, ibu juga merasa nyaman ya. Jadi tidak semua nanti bayi baru lahir prematur, bayi lahir rendah, apakah semua harus masuk NICU? Kita lihat kondisi, ya, kita lihat kondisi, kita lihat komplikasinya, ya, tidak semua. Tapi apakah bisa juga nanti bayi prematur rawat gabung dengan ibu, bisa juga, bisa kalau memang kondisinya memungkinkan. Baik dokter. Nah ini dok, lanjutan dari yang tadi, jika misalkan bayi kondisinya boleh pulang bayinya. Ini bayi setelah lahir prematur tadi dok. Bagaimana dengan perkembangan pertumbuhan bayi baru lahir ini dengan itu pada bulan pertama kehidupannya? Kira berbeda nggak dok dengan yang lahir biasa normal gitu maksudnya? Kalau secara umum sih perawatan mungkin sama ya. Tetapi kita perlu memberikan perhatian khusus pada bayi lahir prematur, bayi kurang bulan dengan berat badan lahir rendah. Yang harus diperhatikan tadi ya, kita kembali lagi bahwa ada imaturitas tuh di situ ya. Ada imaturitas. Nah, imaturitas tadi kita sudah bicara ada organ pernafasan, pencernaan, jantung. Kemudian jangan lupa ini di sini juga ada imaturitas juga pada organ apa? Mata. Ada yang namanya retinopathy of prematurity ya. Kemudian kita juga perlu screening pendengaran. Yang namanya imaturitas fungsi organ itu kan hampir semua. Ada organ pendengaran, ada penglihatan, itu juga kita lakukan screening. Nah, ketika bayi ini pulang bayi baru lahir, bayi prematur, selama di perawatan pun kalau memang bisa memungkinkan kita lakukan screening di awal. Ya. Harus dilakukan screening di awal. Kemudian bayi pulang, kita pantau kan tumbuh kembangnya. Satu, ada yang namanya
kontrol. Kontrol. Kontrol rutin nih, kita kontrol rutin. Atau kontrol rutin ketika setelah pulang dari rumah sakit adalah satu, kita lihat berat badannya. Ya kan, berat badannya naik nggak? Aktif atau tidak bayinya? Kuning nggak nih? Nah, jangan-jangan kuning nih ya bayinya. Kita udah rawat baik, bayinya sehat, siap pulang, ternyata di rumah ternyata di penurunan kondisi. Nah, itu kita pantau juga. Nah, dalam pemantauan ini kita juga harus lihat anaknya bisa nyusu enggak, ya kan? Bisa nyusu, berat badannya bagaimana, kuning tidak, ada problem tidak, kemudian perawatan ya, perawatan selama di rumah bagaimana menempatkan, ada hipotermi atau tidak, ada mungkin anaknya malah tambah lemes, banyak tidur. Cuman kan memang pada bayi prematur itu kan banyak waktunya untuk tidur. Tapi paling tidak ketika nanti dia mau lapar misalnya menyusu, dia bangun, ya kan. Kemudian mungkin dia pup, buang air besar, buang air kecil, mungkin dia ada waktu-waktu dia bangun. Jadi bayinya tetap kita pantau. Pertumbuhan dan perkembangan yang selanjutnya ya tetap kita pantau terus, ya kita pantau terus, termasuk pemberian imunisasi, jangan lupa. Ya. Pemberian imunisasi pada bayi prematur yang harus diperhatikan adalah berat badan bayi. Ya, berat badan bayi minimalnya adalah 2000 sampai 2500 gram. Ya, ketika berat badan ini sudah terpenuhi, bagaimana jadwal imunisasinya? Ya kita lanjutkan sesuai dengan jadwal yang ada. Ya, sesuai dengan jadwalnya. Jadi nggak ada masalah. Bayi prematur bukan terus tidak diimunisasi. Iya, dia berhak untuk tetap mendapatkan imunisasi. Ya, apalagi sekarang kan. Makanya wajib, iya, wajib, iya. Iya, pentingnya adalah setelah apalagi bayi dengan lahir prematur ini rajin kontrol itu ya dokter ya, harus terpantau ketat gitu ya. Bukan berarti kalau sudah lulus nih dari NICU ya udah nggak boleh kontrol ya, maksudnya nggak usah kontrol, tidak ya dokter ya, harus dipantau lagi. Nah tentunya ini pasti akan jadi pertanyaan dok, langkah-langkah yang bisa diambil orang tua dok untuk mendukung pertumbuhan atau perkembangan bayi dengan khususon ini dok ya, lahir prematur ini. Iya, sebetulnya support ya, supportnya, dukungan itu adalah dukungan, kalau bisa saya bilang support system itu harus dari rumah, keluarga. Karena ibu yang melahirkan secara prematur pasti akan memberikan dampak psikologis, ya kan. Satu, merasa terlalu khawatir dengan bayinya, terlalu aduh bayi saya nanti bagaimana gitu kan. Kemudian keluarga, ada suami, mungkin kalau tinggal dengan orang tua ya, atau mungkin ada kakak atau ada saudara yang lain ya, itu adalah memberikan support bagaimana sama-sama dalam satu keluarga ini merawat bayi dengan sebaik-baiknya. Ya, satu, menciptakan lingkungan yang sehat. Menciptakan lingkungan yang sehat. Ya, lingkungan yang sehat yang bagaimana? Tempat tinggal sekitar rumah nih, misal ventilasi tetap harus dijaga, kebersihan tetap harus dijaga, ya. Kemudian maaf nih ya, rokok misal, tidak ada asap rokok ketika kita punya bayi prematur, ya. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari muncul problem baru lagi nih. Bayinya udah bagus, udah pulang, yang tadinya ada gangguan pernafasan sudah bagus, ternyata di rumah ada paparan, ya kan? Tidak hanya asap rokok saja, tapi mungkin dari yang lain, ya, dari yang lain itu juga. Contoh apa sih kalau yang asap itu mungkin bakaran sampah mungkin ya, benar, bakaran sampah itu yang asapnya bisa sampai masuk ke rumah, atau pembersih nyamuk elektrik yang semprot apa-apa itu mungkin juga tidak nyaman juga buat bayi. Mungkin itu bisa dihindarin dulu, ya, lingkungan yang sehat. Kemudian bagaimana ketika bayi prematur yang harus dijaga kehangatannya, ya, itu mungkin bisa menggunakan, kalau memang memungkinkan ya, menggunakan box yang kita modifikasi seperti inkubator tuh. Iya, itu kalau memungkinkan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, bagaimana menjaga bayi ini tetap hangat, ya, dikasih baju lengan panjang, celana panjang, kemudian dikasih selimut. Tidak harus dibedong yang terlalu ketat, tidak. Dia hanya cukup saja diselimutin. Takutnya kan nanti suka, nanti bayinya iya. Cuman memang sebetulnya tujuannya bedong itu adalah mengurangi gerak bayi supaya energi bayi nggak terlalu banyak dikeluarkan. Ya, kalau banyak dikeluarkan nanti
berat badannya nggak naik-naik ya. Aktif ya. Iya. Kan. Jadi tujuannya itu, kemudian salah satunya adalah selimut untuk menghangatkan. Sama tujuannya supaya tidak terjadi pengeluaran energi untuk mempertahankan suhu tubuh bayi sendiri. Mungkin Baik, itu dokter. ya. Iya, luar biasa. Berarti penting sekali untuk menjaga kehangatan suhu dari si bayi ini, dokter Iya. ya. Baik. Nah, ini yang terakhir, Dok, pesan-pesan kepada pemirsa atau calon mam nih, Dok. Mungkin masih ada yang sedang hamil gitu, mengandung, untuk mencegah bayinya itu lahir prematur dengan berat badan lahir rendah nih, bagaimana, Dok? Silakan. Iya. Yang jelas terutama ya untuk ibu-ibu, calon ibu, memperhatikan selama masa kehamilan, Iya. ya, memperhatikan selama masa kehamilan, dari mulai awal kehamilan sampai nanti di akhir kehamilan. Perhatikan nutrisinya, Iya. perhatikan juga perawatan, kemudian konsultasi, ANC, antenatal care-nya selama proses kehamilan, sehingga nanti diharapkan melakukan persalinan tepat pada waktunya, ya, tidak kurang atau tidak sebelum masa waktunya, karena biar bagaimanapun kita tetap kepengen melahirkan generasi anak-anak atau bayi-bayi yang sehat, sehingga nanti bayinya menjadi bayi yang hebat, ya kan? Gitu. Dimulai dari mana? Dimulai dari masa kehamilan ini tadi, ya, kehamilan supaya kehamilannya baik, sehat, kemudian melahirkan bayi-bayi yang sehat. Iya. Luar biasa. Baik, terima kasih Dokter Citra atas sharing-sharingnya hari ini, Dokter ya. Jadi di sini yang saya garis bawahi adalah bahwa pentingnya menjaga kehamilan ya, Dokter ya. Tentunya pemeriksaan rutin ANC itu harus benar-benar dirutinkan, harus dijalankan, kemudian gizi juga harus diperhatikan seperti itu ya, Dokter ya, sehingga kita bisa menghindari resiko kelahiran prematuritas ya, yang mana untuk juga mencegah kelahiran berat badan lahir rendah tadi ya. Yang kita ketahui bahwa bayi dengan lahir berat badan lahir rendah tadi resiko penyakitnya pun banyak ya. Jadi ada salah satunya infeksi ya, karena tadi memang adanya faktor imaturitas dari bayi tadi ya, Dokter ya. Jadi organ-organ yang belum matang sehingga imunitas juga belum matang sepenuhnya. Jadi memang bayi yang lahir prematuritas ini membutuhkan perhatian yang khusus ya, seperti itu. Khusus juga dipantau di rumah sakit secara ketat, maupun nanti kalau sudah pulang khusus juga dipantau atau mungkin dilakukan perawatan di rumah ya, dan juga harus rajin-rajin kontrol ke dokter spesialis anak tentunya ya. Seperti itu. Terima kasih Dokter Citra, sekali lagi saya ucapkan jangan bosan-bosan nanti di ASI ya, Dokter ya, di episode selanjutnya. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang dan juga saluran Hospital TV Sultan Agung ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap episode barunya setiap minggunya. Nah pemirsa, saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.